warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri Sulistiawati, tingkat 1 D3 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan termodinamika, yaitu tentang 5 jenis termometer berdasarkan karakteristik dan prinsip kerja. Termometer air raksa memiliki karakteristik. Termometer air raksa umumnya menggunakan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Celcius memakan 2 titik penting pada skalanya, yaitu suhu saat es mencair dan suhu penguapan air. Prinsip kerja dari termometer air raksa adalah sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Yang kedua, ada termometer tahanan atau termistor termometer. Pada termometer ini menggunakan termistor untuk sensornya. Termistor merupakan suatu alat untuk komponen sensor elektronika yang digunakan untuk mengukur suhu. Jika perubahan suhu naik, maka hambatan pada termistor akan turun. Hambatan listrik diukur pada rangkaian skala dalam derajat suhu. Kekurangannya, jangkauannya suhunya sangat terbatas. Prinsip kerja dari termometer tahanan, yaitu termometer tahanan dapat membaca temperatur min 240 derajat Celcius sampai 982 derajat Celcius. Termometer menggunakan prinsip jambatan Wheatstone untuk menciptakan rangkaian tahanan listrik. Termometer memiliki tingkat keapresiasian yang sangat baik dan akurat. Hal tersebut dikarenakan pada temperatur tinggi, rangkaian tahanan akan menjadi sangat mudah berkontaminasi oleh logam-logam yang menempel. Yang ketiga, ada termometer elemen atau thermocouple. Thermocouple alat ukur atau sensor untuk mengukur suhu melalui 2 jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan kedua ujungnya hingga menimbulkan efek termoelektrik. Yang memiliki karakteristik sebuah logam konduktor dengan perbedaan tegangan di antara persimpangan atau junction dan perbedaan panas yang menghasilkan energi listrik. Dan memiliki kelebihan mempunyai respon cepat terhadap perubahan suhu dan mudah untuk digunakan. Kemudian untuk prinsip kerja dari termometer elemen atau thermocouple, yaitu nilai beda potensial listrik yang dihasilkan sebanding dengan suhu yang diterima V1 dikurang V2. Kisaran tegangan yang muncul yaitu 1 V sampai 70, sehingga perbedaan potensial listrik pada persimpangan menjadi suhu panas, yang mengakibatkan terjadinya listrik. Cara kerja termometer elemen thermocouple ini dibilang cukup sederhana, karena mengukur suhu melalui 2 jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan di kedua ujungnya hingga menimbulkan efek termoelektrik. Yang keempat, ada pirometer optik. Karakteristik dari pirometer optik menggunakan prinsip pancaran radiasi panas. Secara visual, pirometer optik membandingkan tingkat kecerahan permukaan sebuah benda dengan referensi sumber radiasi. Prinsip kerja dari pirometer optik sendiri yaitu mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu dengan mengatur arus yang melalui lampu. Filamen lampu dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda sama, maka akan menjadi satu. Namun, bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan berbeda. Yang terakhir ada termometer gas bervolume tetap. Termometer ini memiliki karakteristik dibuat berdasarkan perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur diikuti oleh penurunan tekanan gas. Termometer gas volume tetap, termometrik propertinya berupa tekanan gas atau P yang diwakili perubahan panjang kolom air raksa. Kemudian, termometer bervolume tetap memiliki prinsip kerja apabila benda yang akan diukur temperatur A disentuhkan pada bola B, maka gas dalam bola B akan memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C ke bawah dan dalam pipa E ke atas. Pipa C dan pipa E dihubungkan dengan pipa karet D yang lentur. Apabila gas bola B memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C, maka volume gas bertambah.
Untuk mensiasatin itu, maka agar volume gas tetap seperti semula, mengatur pada permukaan raksa pipa karet B dapat dinaikkan atau diturunkan, sehingga volume bola B dapat dijaga tetap atau konstan, seperti pada gambar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.